Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah semua? Halaman? Ada yang 7, ada yang 6 ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mughalladatu. Al-mughalladatu utawi najis mughalladah. Najis yang berat. Ikutan dulu bisa husalatin. Bisa suci kalau sudah dibasuh 7 kali. Tapi ba'da izalati ainiha. Hitung 7-nya setelah bersih. Ya, jadi najis itu dicuci, sudah bersih, baru dihitung 1. Baru dihitung 1. Dahuna biturobin, nanti dijelasin lagi di belakang ya. Jadi ngitung 1 setelah bersih. Nah 7 itu salah satu pakai debu, dicampur debu. Jadi begitu ada pipis anjing atau nginjeknya anjing ya, itu dibersihin dulu najisnya sampai bersih. Ngitungnya baru 1. Berarti setelah 1 baru setelah bersih hitung 1 baru 2, 3 sampai 7. Nah hitungan 7 itu salah satunya harus pakai debu, dicampur debu. Ya. Wal mukhaffafatu. Ini akan nanti dijelaskan lagi. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah yang ringan. Ikut dahulu birosil ma'i alaiha. Kalau najis itu mukhaffafah yang ringan, apa itu yang ringan kemarin? Pipisnya bayi laki-laki sebelum usia 2 tahun belum makan atau minum kecuali air susu. Birasin ma'iyalaiha ma'al ghalabati wa izalati airiha. Tapi itu pun cukup disiramkan air, tapi harus ingat bahwa sampai bersih. Berarti najisnya atau pipisnya harus dihilangkan dulu. Jadi kalau misalnya kalian mejanya dipipisin adiknya, berarti mejanya dilap dulu sampai bersih. Maksudnya najis pipisnya udah nggak ada di situ, baru ya, udah disiram aja. Itu kalau najis mukhaffafah, kompol adiknya. Wal mutawassitatu sekarang. Wal mutawassitatu utawi najis yang sedang, berat enggak, ringan enggak, iku tangkosimu ala kismaini. Nah, sedangkan najis yang biasa kita ketemu, beli ayam, beli kambing, beli sapi, beli kita, pipis kita yang orang dewasa, itu dibagi menjadi 2. Jadi najis mutawassithah ada 2 jenis. Apa itu? Kismaini ainiyatin wa hukmiyatin. Satu namanya najis ainiyah. Ainiyah itu kelihatan mata, kelihatan demplok, telelintung. Ya, misalnya telelintung misalnya kelihatan mata. Wa hukmiyatin. Dan satu lagi namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najisnya udah nggak kelihatan, tinggal bekasnya. Jadi nggak kelihatan, tapi masih najis. Tapi najisnya udah nggak ada, tapi hukumnya masih najis. Nanti dijelasin di belakang. Jadi ada 2, satu kelihatan melok-melok gitu, selilingtung demplok. Nah, yang kedua najisnya udah nggak ada, barangnya sudah nggak ada, hanya hukumnya. Makanya namanya hukumnya. Hukumnya masih najis, barangnya sudah nggak ada.
Udah jelas lah, pokoknya pintar nanti habisnya. Kemudian al-ainiyatu, apa itu najis ainiyah? Al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Najis ainiyah itu adalah najis yang kelihatan. Apa itu kelihatan? Oh ya, silakan Nazrin. Nyari tempat sendiri ya. Nyari tempat sendiri ya. Awas, hati-hati. Oke, diulangi. Ainnya itu yang bagaimana? Yang kelihatan itu yang bagaimana? Adalah najis yang laha launun warihun watokmun. Najis yang masih ada warnanya, ada rasanya, ada baunya mengumpul, baunya masih ada. Ya, jemplok itu nggak kelihatan, masih jemplok. Kelihatan. Fala buta min izalati launiha wariha watumiha watumiha. Nah, kalau begitu yang wajib adalah menghilangkan semuanya. Menghilangkan semuanya, ya baunya, ya warnanya, ya rasanya. Nah, rasanya itu yang agak aneh ya. Siapa yang mau masa begini? Ya kira-kira. Enggak, kalian cek lencung terus dijilat. Siapa yang mau melihatnya dulu ya? Yang pasti begitu ya. Jadi harus hilang tiga-tiganya. Warnanya, baunya dan rasanya harus dihilangkan. Ya, siapa tahu telah lencungnya campur gulai. Bali. Amin. Dah ya, lanjut. Wariha wal hukmiyatu. Sekarang apa itu najis hukmiyah? Wal hukmiyatu allati la launa wala riha wala tokna. Najis hukmiyah itu adalah najis yang warnanya sudah enggak ada, baunya juga sudah enggak ada, rasanya juga sudah enggak ada. Jadi memang enggak kelihatan. Sudah enggak kelihatan barangnya. Tinggal bekasnya. Maka kalau begitu yakfika jariul ma'i 'alaiha. Maka kalau najis hukmiyah cukup disiram air aja, biur ya. Karena semuanya udah enggak ada. Nah, makanya kita kalau ngilangin najis, misalnya kaki kita jalan nginjek telek lincung misalnya nyos. Jadi jangan dibawa ke air dulu. Cari tisu apa cara pokoknya dibersihin dulu sampai bersih nggak ada najisnya. Jadi nanti burukin air udah gampang. Itu ya. Nah, sekarang kita jelasin satu-satu. Tadi mughalladhah. Apa tadi mughalladhah? Al-mughalladhah itu dulu bisa diusalatin. Kenapa mesti 7 kali? Padahal sudah bersih harusnya udah kan? Kenapa harus 7 kali? Katanya ta'abudan. Ta'abudan itu dianggap kita beribadah. Andai kan nggak ada aturan ta'abudan ibadah sekali selesai. Tapi kalau kena najis mughalladhah memang aturan mainnya begitu. Setelah bersih hitung 1, kemudian ditambah 6, salah satunya dicampuri debu. Walaupun yang paling akhir. Nah, bagusnya ya. Nah, apa najisnya udah selesai habis, bersih, hitung 1 kan? Yang kedua dicampur debu, kemudian yang seterusnya. Nah, nyampur debunya itu bagaimana? Yang paling bagus adalah kalian siapin air dicampur debu. Jadi bikin adonan nanti kira-kira. Adonan pasir, adonan debu. Bikin adonan, setelah najis selesai, hitung 1 kan? Yang kedua lumurin pakai itu, dilumurin. Setelah itu tinggal diguyur 5 kali lagi. 1, 2, 3. Setiap satunya harus menyeluruh. Nggak boleh kena najis ini. Satu ini kena ini. Nah, nanti nggak dihitung 1. Jadi per satunya harus menyeluruh. Jelas itu ya. Jadi boleh yang pertama bikin adonan dulu, terus dicampur terus dipakai. Atau yang kedua boleh misalnya udah bersih kan, debu ditaruh, terus diguyur air terus digosok, boleh. Atau airnya dulu basahin terus disaurin debu, boleh. Tapi yang paling bagus yang pertama tadi bikin adonan debu. Jelas ya? Oke, jelas. Kemudian yang berikutnya
Yang berikutnya kalau najis itu mukhafafah tadi. Tadhuru bi rasil ma'i 'alaiha mal balabati wa izalat ainha. Air payaki dia rasul. Jadi cukup diguyur air. Akan tetapi awal waslu afdalu. Tapi sebenarnya walaupun itu kena ompol lebih baik dibasuh. Nah, itu lebih bagus. Kenapa? Karena ada ulama lain yang nggak membedakan ompol bayi, ompol gede sama aja, harus dibasuh, harus dibasuh. Jadi sebaiknya dibasuh. Nah, begitu itu maksudnya najis mukhafafah tadi cukup diguyur itu kalau tidak tercampur dengan benda lain. Misalnya gini. Misalnya kalian punya baju masih basah. Baru mau jemur masih basah. Terus diompolin adiknya. Nah, lain kalau begitu. Jadi nggak seperti tadi. Yang tadi itu kalau misalnya meja atau baju kering terus kena pipis. Pipisnya dibuang, cukup diguyur air. Tapi kalau bajunya basah, jadi kalian baju basah mau terus dipipis adiknya. Nah, itu lain. Karena nanti yang basah-basah itu kecampur sama pipis. Nah, sementara basah itu bukan pipisan tadi. Nah, basahnya kena pipis jadi najis, najisnya jadi lain. Jadi kalau basah dipipisin nanti tetap wajib dibasuh seperti najis apa tadi? Mutawasito. Gitu. Jelas ini ya. Jadi kena ompol itu kalau kering, kalau basah hukumnya seperti najis mutawasito, harus dibasuh. Kemudian yang berikutnya lagi yang mutawasito tadi. Mutawasito tadi harus hilang baunya, harus hilang, rasanya harus hilang, warnanya juga harus hilang. Hukmiyatun. Sebentar. Minal bayati. Sebentar. Fala buddha min izalati launiha wa riha wa tumiha tadi. Illa ma'asura zawaluhu. Kecuali memang susah. Ini yang orang Arab ibu mungkin tahu. Telek lencung itu. Telek lencung tahu ya? Telek lencung itu telek ayam tapi yang kayak gulali. Tahu ya? Itu udah digosok-gosok baunya nggak hilang. Nah, kalau ada salah satu baunya nggak hilang, susah ini dong, bos hilang. Udah, berarti udah selesai. Atau misalnya warnanya nggak hilang, padahal baunya udah nggak ada, rasanya nggak ada, tinggal warnanya doang. Udah susah. Kalau susah, udah berarti selesai. Jadi yang susah berarti itu udah. Maksudnya ngerti ya ini? Jadi kelek lencung itu kan kalau dibasuh udah bersih nih, itu udah digosok, baunya nggak hilang. Nah, kalau yang tersisa baunya doang atau warnanya doang, maka udah nggak apa-apa, udah selesai, maksudnya selesai, jangan dikonsumsi. Gosok nanti nggak kelar-kelar, karena nggak susah hilang itu. Dong ya, dong. Kecuali ngumpul rasanya sama warnanya. Nah, tugasnya. Halo. Nah. Tahu ya ini gitu. Ini nanti lewat tetap ingat. Iya. Jadi kalau nggak apa-apa ini kan biar iklan, biar seru aja. Jadi kalau yang tertinggal hanya warnanya doang atau baunya doang dan susah, udah selesai. Nanti udah selesai jangan gosok terus. Gitu ya. Nah. Kemudian yang berikutnya lagi hukmiyah tadi. Hukmiyah tadi apa? Hanya hukumnya doang. Yaknika jalul mai alaiha ai sairanuhu al mutanajjisi biha walau maratan wahidatan. Meskipun hanya satu sekali guyur. Tapi udah selesai loh ya tadi, bau, warna dan rasanya udah hilang. Jadi cukup guyur sekali. Ya, oke. Kemudian yang perlu ditekankan lagi adalah walau min ghairi fi'lin, walaupun
diguyurnya itu bukan kerjaan kita. Misalnya baju kena telek, ya kena telek apalah gitu, kena ayam, kambing apa-apa. Udah kalian bersihin, baunya juga udah gak ada, terus warnanya juga nggak ada, mendung, berarti mau hujan kan? Taruh aja di luar, entar kehujanan bersih. Jadi nggak harus kita yang melakukan, gitu ya, nggak harus kita yang melakukan. Digugurin nggak, kena hujan juga selesai. Atau misalnya kebanjiran, kena air sungai, sama itu, sama bersihnya. Jadi nggak harus kita niati kita yang guyur itu enggak ya. Jadi keguyur hujan juga sama-sama sudah bersih. Oke. Kemudian yang terakhir, yang terakhir, walau tanah jasa, ini yang mungkin ibu-ibu biasanya, walau tanah jasa ma'iun ta'adzaro dulu. Kalau ada benda cair kena najis, misalnya ibu habis goreng ayam, minyaknya panas nggak? Panas. Mau dituang ke botol, botolnya nanti rusak, ya kan? Dibiarin dingin dulu. Nah, kemudian pas didinginin, ada tokek atau tikus lewat dari atas, iseng banget, lepok. Satu, di minyak. Kalau minyaknya cair seperti minyak goreng itu, maka udah selesai udah. Nggak bisa disuci lagi, nggak bisa dicuciin. Gimana nyucinya? Atau misalnya kalian merebus teh, nggak iseng, lepok, udah habis udah, wassalam. Kecuali seperti keju atau apa yang agak kental itu apa? Mayones, atau dia benar mayones yang agak krim. Nah itu bisa tertolong. Jadi misalnya kita punya keju atau mayones sewajan begitu, tikus lewat di atas, lepok gitu. Kita bersihin aja, karena najisnya nggak kemana-mana kalau bendanya itu nggak cair. Jadi ambil najisnya dan di sekelilingnya dibuang, yang lainnya selamat, tertolong maksudnya. Jangan bilang kalau tadi mana ditelek itu jangan bilang ya. Tapi kalau cair udah wassalam, karena kalau cair begitu terpok udah kemana-mana najisnya. Gimana nyucinya? Kecuali kalau air ya, air misalnya kita punya air cuma setimba, segitu-gitunya misalnya, terus ditelain cicak atau telain tikus berpok, bagaimana nyelamatinnya? Kalian nyari kolam yang airnya banyak lagi ya, kolam yang air yang banyak, tuang di situ, kalian ngambil dari situ, nyelamatinya begitu, dong ya. Jadi kalau air kena itu masih bisa selamatin, tuang ke kolam, kita ngambil dari kolam. Misalnya kan kalau sayang mau dibuang, misalnya susah air kan, misalnya air ada di kolam, tapi air itu benar-benar dijaga, nggak boleh disia-siain. Misalnya kalian yang hidup di pegunungan ini, orang di pegunungan itu kalau lagi susah air itu dia punya air ajaib. Jadi dia bikin kolam seperti itu, air hujan ngumpul di situ. Musim kemarau dia mandi apa segala macam air dari situ. Nah kalau kita ngambil setimba kemudian di tikus, kan saya mau dibuang. Kita balik ke kolam lagi, tuang, ngambil harus selamat. Tapi kalau minyak goreng, wassalam ya, wassalam. Kalau bendanya itu cair, udah lewat sudah, nggak bisa ditolong lagi. Kira-kira cukup nggak? Cukup dari awal tadi ya, diringas ya. Jadi kalau mughalladho dibasuh 7 kali. Tapi ngitung satunya adalah setelah bau warna rasanya hilang. Baru dihitung satu. Kemudian
Berikutnya dicampur debu. Sekali dicampur debu, sisanya air aja. Walaupun itu misalnya yang campur itu terakhir nggak apa-apa. Nah, tujuannya apa tadi? Ta'abudan, pokoknya ibadah itu. Walaupun sudah bersih tapi disuruh 7 kali ya 7 kali udah. Itu ya. Kemudian yang kedua tadi, kalau dipipisin dedeknya mukhafafah asal yang dipipisi tidak dalam keadaan basah. Kalau basah berarti mutawassithah, harus dibasuh. Nah, kemudian yang ketiga, kalau mutawassithah harus hilang bau, warna dan rasa. Kalau misalnya baunya udah nggak hilang-hilang seperti tadi terakhir jauh, nah berarti selesai. Atau warna bosok nggak hilang-hilang, udah selesai. Kemudian yang terakhir tadi, kalau benda cair kecemplungan berarti wasah. Nah, tapi kalau agak kental seperti krim apa tadi, mayones apa itu kena air tikus, tinggal dibuang dan sekelilingnya lainnya selamat. Kemudian berikutnya faslun aqrarul haidi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.